Perubahan besar yang tidak pernah terlihat dalam satu abad terakhir. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Dan ungkapan ini juga sangat cocok dalam hubungan antar negara. Situasi internasional yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, seperti perang Rusia-Ukraina saat ini, mungkin akan semakin memanas di masa depan. Hari ini, bahkan negara-negara Timur Tengah yang merupakan salah satu fundamental hegemoni Amerika Serikat juga mulai berubah. Dua negara Muslim yang selama ini berseteru dan memperebutkan pengaruh di kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran, kini berniat berjabat tangan memasuki babak baru kerjasama regional. Menurut laporan Observer, Kementerian Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa Iran dan Arab Saudi baru-baru ini mengadakan pembicaraan putaran kelima yang sangat progresif dan positif, termasuk topik haji ke Mekah. Media Amerika Serikat berkomentar, seiring memudarnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan musuh bebuyutan di kawasan ini mulai bertindak secara mandiri, mencoba memperbaiki hubungan sendiri bukannya terus dimanipulasi oleh Paman Sam. Kedua negara ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat pada satu sisi. Arab Saudi sangat dekat dengan Amerika Serikat, sementara Iran anti terhadap Amerika, kata pakar kawasan Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Di mana sebenarnya dalam sejarahnya, kedua negara ini pernah bersama menjadi teman dekat Amerika Serikat sebelum revolusi Iran. Opini publik umumnya percaya bahwa campur tangan Amerika Serikat terhadap kontradiksi antara Iran dan Arab Saudi dalam masalah etnis, sekte, minyak, dan banyak kepentingan geopolitik yang sangat kompleks menjadi sulit untuk diselesaikan. Meskipun kontradiksi antara Iran dan Arab Saudi telah ada sejak lama, akan tetapi justru karena dorongan Amerika Serikat menyebabkan kontradiksi antara kedua negara menjadi semakin parah, sampai terbentuknya pola konfrontasi antar kubu. Sederhananya, bulan sabit Syiah yang dipimpin oleh Iran mencakup Irak, Lebanon, Bahrain, Suriah, Azerbaijan, Yaman, dan Afghanistan terbentuk karena Amerika Serikat mempersenjatai Israel, Arab Saudi, dan negara-negara sekutu lainnya saling bermusuhan satu sama lain. Namun, Amerika Serikat yang selalu menekankan kepentingan negaranya di atas segalanya merobek kesepakatan nuklir Iran di masa Trump di tahun 2018, memberikan tekanan ekstrim kepada Iran dan memperkuat kehadiran militernya di Arab Saudi untuk mengancam Iran, semakin mengintensifkan konflik antara Iran dan Arab Saudi, di mana pada akhirnya pecahlah konflik antara Houthi Yaman dan Arab Saudi. Artinya, dalam kasus Yaman, Iran mendukung milisi Houthi, di mana kini tidak dilabeli sebagai teroris oleh Amerika Serikat. Presiden Biden menyatakan tidak lagi mendukung operasi Arab Saudi di Yaman. Sebaliknya, berbalik mendukung pemerintah Yaman. Bahkan, Presiden Biden menyatakan Arab Saudi telah kalah di Yaman sehingga membuat Arab Saudi sangat murka, merasa telah dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Setelah kekalahan di Afghanistan, Washington bertekad untuk berfokus memasuki kawasan Indo-Pasifik menargetkan China. Apalagi setelah insiden reporter Khashoggi, permusuhan antara Amerika Serikat terhadap Arab Saudi menjadi semakin parah. Setelah Presiden Biden menjabat Presiden Amerika Serikat, Arab Saudi menjadi semakin terpinggirkan dalam sistem aliansi Amerika Serikat, menyebabkan banyak ketidakpuasan negara-negara Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Sampai hari ini, Amerika Serikat tidak pernah melakukan pertukaran kunjungan atau telepon dengan Arab Saudi dan negara-negara Liga Arab lainnya. Satu-satunya interaksi hanyalah panggilan telepon Biden ketika meminta Arab Saudi untuk mengutuk Rusia, namun tidak ditanggapi oleh Arab Saudi. Saat ini, meredanya hubungan antara Iran dan Arab Saudi menunjukkan betapa kecewanya Arab Saudi terhadap Amerika Serikat. Tentu saja, Iran secara alami sangat serius menanggapi niat damai Arab Saudi. Menurut pakar Rusia, jangan melihat dimulainya kembali pembicaraan Iran dengan Amerika Serikat tentang kesepakatan nuklir Iran. Tetapi Iran sangat jelas bahwa ini hanyalah taktik Washington meminta lebih banyak negara Timur Tengah untuk melawan Rusia. Biden hanya berharap minyak Iran dapat menstabilkan harga minyak internasional, bukannya secara tulus berdamai dengan Iran. Justru karena inilah Arab Saudi dan Iran perlu meredakan hubungan.
Dengan rekonsiliasi hubungan antara kedua negara, otonomi strategis negara-negara di Timur Tengah baru dapat ditingkatkan. Sehingga tipu daya Washington untuk memanipulasi Arab Saudi dan Iran termasuk semua negara-negara Timur Tengah secara bertahap akan hancur, sehingga melemahkan pengendalian Amerika Serikat atas negara-negara Timur Tengah. Di sisi lain, lebih dari 40 mantan pejabat senior Eropa, termasuk mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan dari 6 negara, mengeluarkan pernyataan mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk kembali menyelesaikan negosiasi kesepakatan nuklir di tahun 2015. Tetapi kenyataannya adalah Presiden Biden sendiri enggan menegosiasikan perbedaan politik dengan Iran, apalagi kompromi atau alternatif lainnya. Pertama, mengingat situasi keamanan global saat ini, Amerika Serikat mungkin tidak siap untuk perang panas dengan Iran. Amerika Serikat sudah menyalakan api konflik di Ukraina dan juga terlibat aktif dalam ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Pakar strategi militer Amerika Serikat khawatir, mampukah Washington terlibat dalam perang dua front yang melibatkan Rusia dan China? Belum lagi perang tiga front yang sekarang melibatkan Iran. Menjelang konflik Ukraina-Rusia, Amerika Serikat telah mengeluarkan ancaman terkuat untuk membasmi tindakan militer apapun oleh Moskow. Tetapi kenyataan menunjukkan kata-kata kosong ini hanya membuktikan kepada dunia bahwa Amerika Serikat pada dasarnya adalah mitra yang tidak dapat diandalkan dalam masalah keamanan. Dan Washington tidak pernah siap untuk menghadapi konsekuensi dari eskalasi yang berbahaya, baik dari Iran, Afghanistan, sampai hari ini konflik Rusia-Ukraina. Kedua, Amerika Serikat secara politik telah terisolasi dalam masalah ini. Hanya Israel yang benar-benar berada di pihak Amerika Serikat. Negara-negara Uni Eropa sangat menyadari bahwa perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah merupakan ancaman langsung terhadap keamanan dunia dan berpotensi menimbulkan efek limpahan yang sangat serius. Itu sebabnya Eropa telah memimpin jalan dalam masalah nuklir Iran sejak Amerika Serikat merobek kesepakatan perundingan. Para pemimpin Eropa sering mendesak Amerika Serikat untuk bergabung kembali di bawah pimpinan Biden. Tetapi seruan itu sayangnya terus diabaikan. Komunitas internasional sangat jelas dan anti-proliferasi yang berarti ketidakinginan Washington untuk duduk di meja perundingan jelas telah mendapatkan kecaman komunitas internasional. Pejabat Gedung Putih harus bangun dan duduk di meja perundingan untuk mencapai solusi yang disepakati dengan Iran. Karena dengan demikian tidak hanya akan membantu memperbaiki situasi keamanan global yang tidak stabil, tetapi juga akan membantu meningkatkan reputasi Amerika Serikat di seluruh dunia. Keegoisan untuk mempertahankan hegemoninya hanya akan berarti kerusakan lebih lanjut dalam keamanan global dan lebih banyak kebencian dunia terhadap Washington. Pakar Rusia menyimpulkan, sangatlah berbahaya jika ada seorang penjahat pembakar rumah masuk ke rumah Anda. Namun, yang paling menakutkan adalah pembakar rumah itu datang dengan berpakaian seperti petugas pemadam kebakaran. Ini adalah deskripsi paling gamblang tentang peran Amerika Serikat di dunia saat ini. Dari Amerika Serikat hingga Asia Pasifik, dari Asia Tenggara ke Asia Selatan dan Tengah, dari Timur Tengah ke Afrika Utara, dari Balkan ke Eropa Tengah dan Timur, Amerika Serikat selalu membawa saudara-saudara kulit putihnya untuk menyalakan api peperangan di sepanjang jalan, membakar di mana-mana, dan kemudian berpura-pura untuk menjadi penengah di mana sebenarnya demi menyalakan api yang lebih besar selanjutnya. Sekarang, perubahan besar yang tidak pernah terlihat dalam satu abad terakhir. Arab Saudi dan Iran bertekad untuk meninggalkan Washington dan menemukan cara untuk mengakhiri perseteruan ribuan tahun mereka. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!